Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah mulai tambah lagi pesertanya. Mengingatkan kembali bahwa acara akan dimulai 1 menit lagi. Untuk itu bagi sahabat dan teman-teman, jika belum bergabung, silahkan untuk bergabung di acara pada malam hari ini. Baik sahabat semua, tata cara untuk mengikuti webinar pada malam hari ini yaitu kami sudah menyiapkan beberapa doorpress. Nah, untuk itu bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat semua, diperkenankan untuk mengirimkan sebuah pertanyaan kepada pemateri kita pada malam hari ini. Untuk itu silakan dipersiapkan pertanyaannya. Nanti di akhir sesi akan ada doorpress dari kami untuk beberapa syarat. Nah, diantaranya yaitu silahkan kameranya boleh dibuka ataupun di clip on kan, kemudian mengirimkan beberapa pertanyaan. Nah, baik teman-teman, sahabat-sahabat semua, jika ada temannya yang belum bergabung, silahkan boleh bergabung karena beberapa detik lagi acara akan segera dimulai. Untuk kameranya yang masih ditutup, silakan boleh dibuka. Oke, peraturan mengikuti webinar pada malam hari ini yaitu dinyalakan dulu kameranya, kemudian melayangkan beberapa pertanyaan, nanti akan dipilih pertanyaan yang lebih baik dan yang lebih bagus. Silahkan boleh dibuka dulu teman-teman, sahabat-sahabat semua sebelum acara kami mulai. Baik, alhamdulillah. Ya, yang baru bergabung saya ucapkan assalamualaikum, selamat malam, selamat bergabung. Ya, ini ada Mbak Hasna Cica. Nah, silakan boleh dibuka Mbak Hasna. Alhamdulillah, ini pemateri kita pada malam hari ini sudah datang. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Ali Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Wah, sangat senang. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ustadz, untuk malam hari ini apakah sudah siap? Siap. Alhamdulillah. Oke. Baik teman-teman dan sahabat-sahabat semua, kami akan segera untuk memulainya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Fa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang terhormat Direktur Eksekutif Pesantren Al-Quranul Falah Surabaya, Kiai Haji Dr. Kiai Haji Umar Jaini MPD. Selamat malam Ustadz. Nah, baik. Kemudian yang terhormat Direktur Lazis Nur Falah Surabaya, Bapak Ahmad Faturozi SPD. Selamat malam Bapak. Baik, alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Aziz MAG sebagai pemateri kita pada malam hari ini. Selamat malam Prof. Alhamdulillah. Beserta sahabat-sahabat semua peserta webinar pada malam hari ini yang berbahagia.
Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam acara pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin 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 ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Faridatul Azizah, di sini sebagai pembawa acara sekaligus moderator yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Baik, langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang selanjutnya Gema Wahyu Ilahi. Acara yang selanjutnya sambutan-sambutan. Dilanjutkan dengan acara yang selanjutnya materi inti. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan lain-lain. Dan di penghujung acara yakni penutup. Baik sahabat-sahabat semua, karena waktu sudah menginjak malam, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan acara yang selanjutnya, yaitu Gema Wahyu Ilahi kepada sahabat Muhammad Agus Miftah. Sebentar, sahabat ini merupakan pernah menjuarai MTQ di Aceh tingkat nasional pada tahun 2020. Nah, untuk itu kepada sahabat Muhammad Agus Miftah, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Baik sahabat-sahabat semuanya, sebelum menginjak ke acara yang selanjutnya, kami dari tim Lazis Nurul Falah mempunyai jargon. Jadi nanti jika saya mengucapkan Lazis Nurul Falah, sahabat semuanya bisa menjawab dengan sahabat pejuang Al-Quran. Nah, baik sahabat, bisa dimulai? Oke. Kita latihan sebentar. Lazis Nurul Falah, sahabat pejuang Al-Quran. Oke, kurang bersemangat dan kurang serentak. Silakan untuk kameranya yang masih ditutup, silakan boleh dibuka. Oke. Nah, kita sekali lagi ya. Lazis Nurul Falah, sahabat pejuang Al-Quran. Oke, terima kasih banyak sahabat-sahabat sekalian. Sebelum kita memasuki acara yang selanjutnya, kami sampaikan kembali bahwa acara kita pada malam hari ini yaitu Dialog Ramadan Bulan Al-Quran yang bertemakan dengan berakhlak Al-Quran melalui Lailatul Qadar di masa pandemi. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, tata cara untuk mengikuti acara pada malam hari ini, silahkan untuk membuka kameranya dan mempersiapkan acara yang semenarik mungkin. Mungkin nanti di akhir rezekinya kalian semua untuk mendapatkan beberapa door prize yang sudah panitia siapkan. Oke. Selanjutnya, acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur Eksekutif Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya kepada Dr. Kiai Haji Umar Jaini MPD. Waktu dan tempat disilahkan. Monggo Ustaz. Gambarnya kok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat pejuang Al-Quran yang dimuliakan Allah. Sungguh sangat bahagia pada malam hari ini kita bisa bersama-sama menyempatkan waktu untuk dialog di bulan Al-Quran ini yang alhamdulillah sekali bisa bersama-sama guru kita, pembimbing kita, motivator kita, Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz. Ini kesempatan yang sangat luar biasa dan beliau membimbing kami tiada henti-henti terus memotivasi kami baik secara kelembagaan ataupun secara individu, khususnya saya pribadi. Terima kasih Prof. Ali Aziz yang sebagai dosen saya, pembimbing saya yang tidak pernah selesai. Mulai dari mahasiswa sampai sekarang beliau senantiasa terus membimbing saya di dalam melangkah menghadapi kehidupan, khususnya mengembangkan dakwah di Nurul Falah ini. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bersama-sama yang digelar oleh salah satu lembaga yaitu atau salah satu bidang di Nurul Falah namanya Lembaga Amil Zakat atau LAS Nurul Falah. Ini adalah merupakan bagian dari bidang-bidang atau lembaga-lembaga di Nurul Falah di samping ada lembaga-lembaga yang lain. Alhamdulillah, kawan-kawan, asisten direktur, Mas Rozi yang terus senantiasa bersemangat untuk selalu mencari inovasi-inovasi bagaimana agar program-program LAS dalam rangka untuk meningkatkan kualitas guru-guru Al-Quran di Indonesia ini, alhamdulillah terus-menerus melakukan gagasan-gagasan dan insya Allah dari hari ke hari mulai nampak keberhasilannya.
Untuk itu kami sampaikan kepada Prof. Ali Aziz. Alhamdulillah Prof, atas doa panjenengan dan kawan-kawan semua, alhamdulillah program-program kami di Nurul Falah semakin hari semakin berkembang dan insya Allah semakin banyak masyarakat yang mendapatkan barokah atau mendapatkan kesempatan di dalam bersama-sama menikmati program-program yang ada di Nurul Falah ini. Untuk tahun depan, Prof, kami insya Allah akan terus mengembangkan program-program kami dan khususnya di samping program-program yang lain, ini tahun depan ini kami, Prof, mengembangkan namanya pesantren tahfidz Al-Quran. Ada di Surabaya, yaitu yang di Ketintang itu, di mana mahasiswa santrinya adalah para mahasiswa, baik dari UNESA, dari UIN. Nah, mereka secara intelektual mendapatkan di kampus masing-masing, kemudian untuk hiroh semangat dakwahnya itu di Sibgoh, di Nurul Falah. Mereka kita bekali dengan hafalan-hafalan Al-Quran. Alhamdulillah ini sudah berjalan. Dan alhamdulillah pula pada tahun ini insya Allah Prof, doanya kami akan mengembangkan cabang pesantren Al-Quran di Pasuruan. Di Pasuruan dekat Jalan Raya Malang, Prof. Alhamdulillah gedungnya sudah ada, tanahnya sudah ada, dan insya Allah perlu sedikit renovasi, maka setelah renovasi mudah-mudahan sekarang sedang proses legalitas, Prof. Legalitas tanahnya diwakafkan ke Nurul Falah, dan insya Allah mudah-mudahan setelah Ramadan bisa selesai, dan insya Allah maka akan segera kita bangun dan segera programnya akan kita laksanakan. Semua itu Prof dalam rangka untuk menyiapkan kader-kader umat. Jadi kami sepakat bertekad untuk terus-menerus mengembangkan, menyiapkan kader-kader umat untuk masa akan datang, untuk memimpin negeri ini. Terserah apa nanti yang akan digeluti oleh mereka-mereka ini. Nah, untuk itu, dalam rangka menyiapkan kader-kader umat ini, tentu saja diperlukan kerjasama, tolong-menolong dari berbagai komponen masyarakat. Karena menyiapkan kader umat ini juga diperlukan berbagai macam sarana dan prasarananya. Perlu gedung, perlu kurikulum, perlu guru, perlu segala macam, banyak hal-hal yang diperlukan untuk mengkader umat ini. Maka saya menghimbau dan mohon doanya Prof, agar supaya masyarakat bersama-sama untuk menggagas satu cita-cita, menyiapkan generasi umat Islam ke depan untuk menyongsong pemimpin-pemimpin di negeri yang kita cintai ini. Saya kira demikian Prof. Alhamdulillah sekali lagi sangat senang sekali Prof. Ali Aziz bisa menyempatkan waktunya untuk kita semuanya dan memberikan motivasi kepada kita sekalian. Terima kasih kepada adik-adikku sekalian, para peserta, sekaligus juga para peserta, mudah-mudahan menambah semangat baru kita di dalam bulan suci Ramadan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas sambutannya. Semoga membawa berkah bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk sahabat semuanya, apakah masih standby di depan kameranya? Oke, saya akan menyapa lagi. Jargonnya Nurul Falah. Lazis Nurul Falah. Sahabat pejuang Al-Quran. Oke, sepertinya masih belum bersemangat sahabat-sahabat semua. Bisa sekali lagi ya. Boleh dinyalakan untuk kameranya yang masih ditutup. Karena ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan doll press yang sudah disiapkan oleh panitia. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Lazis Nurul Falah
sahabat pejuang Al-Quran. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti pada malam hari ini dalam acara dialog Ramadan bulan Al-Quran yang bertemakan dengan berakhlak Al-Quran melalui Lailatul Qadar di masa pandemi. Nah, baik, pengertian sedikit tentang Lailatul Qadar yaitu malam 1000 bulan, di mana bulan tersebut berada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana pada malam tersebut merupakan malam yang akan dinanti-nantikan oleh umat muslim semuanya. Nah, untuk itu tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya sebagai moderator akan membacakan CV singkat dari pemateri kita pada malam hari ini. Oke. Beliau bernama Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Aziz MAG, dilahirkan di Lamongan pada tanggal 9 Juni 1957. Beliau juga mempunyai 7 anak dan 3 cucu. Beliau merupakan alumni Ponpes Ihyaul Ulum di Gresik pada tahun 1975. Kemudian beliau merupakan guru besar atau dosen pasca sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya sejak 2004. Kemudian beliau merupakan dosen teladan nasional pada tahun 2004 dan 2007. Kemudian beliau juga menjadi pengurus pembaca dan penghafal Al-Quran di Jawa Timur pada tahun 94. Kemudian beliau juga merupakan konsultasi keluarga bahagia di majalah Nurul Falah. Nah, untuk itu kami persilahkan kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Aziz MAG. Waktu dan tempat disilahkan. Ya. Tes 1 2 3. Suara masuk? Masuk, Prof. Sip, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Umar Jaini dan para pemimpin yang lainnya, para guru, para pengurus, Lazis, Nurul Falah, dan juga peserta webinar secara keseluruhan, baik yang melalui Zoom ataupun melalui YouTube, semuanya yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Senang sekali malam hari ini, malam yang sangat bernuansa Lailatul Qadar, ya. Bernuansa Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tanda yang utama meraih Lailatul Qadar itu adalah salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Damai, tenang. Tenang. Tenang apa? Satu, dia merasa puas berapapun yang diberikan Allah. Kalau masih kurang, itu pasti menderita. Dan kalau menderita berarti Al-Qur'annya belum masuk di dalam dirinya. Karena Al-Quran itu misinya adalah membuat orang itu happy. Fabidzalika falyafrahu. Jadi Quran itu misinya adalah bagaimana membuat orang itu mendapatkan kemudahan, kemudian mendapatkan kebahagiaan. Lah misi Quran yang begitu itulah yang menyebabkan Umar bin Khattab masuk Islam itu. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Jadi Quran ini diturunkan bukan membuat kamu itu susah, membuat kamu menderita. Jadi ada hal-hal yang sulit itu dengan Al-Quran menjadi mudah. Bahkan yang pahit pun itu harus terasa manis dengan keimanan yang dibangun dengan Al-Quran. Maka fa inna ma'al usri yusra, seperti masa pandemi ini, ya kita serba sulit seperti ini. Tapi kan ini nanti kan janjinya Allah fa inna ma'al usri yusra. Setelah ini kan akan ada kemudahan-kemudahan. Nah, para jamaah sekalian yang sangat saya hormati, saya dalam satu ayat
di surah Al-Kahfi itu dikatakan surat Al-Kahfi ayat 60. Saya yakin seluruh peserta seminar ini sudah terbiasa membaca surah Al-Kahfi malam atau hari Jumat. Saya ucapkan selamat bagi yang istiqomah membaca surat Al-Kahfi setiap malam atau hari Jumat. Sebab itu cahaya. Tidak mungkin kita itu hidup di jalan yang lurus tanpa cahaya. Dan cahaya yang ada itu antara lain ditransfer oleh Allah melalui surat Al-Kahfi itu. Bagi yang belum membiasakan surat Al-Kahfi, ya bismillah, malam ini kita berniat untuk istiqomah sampai akhir hayat kita. Jangan sampai ada hari atau malam Jumat yang tidak kita baca di dalamnya surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi itu ada satu ayat, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Nabi Musa waktu itu ditanya, Musa siapa yang paling pinter? Kemudian Musa menjawab, ya saya. Tentu bukan maksudnya sombong saya kira. Tapi itu menanamkan trust, menanamkan kepercayaan. Aku ini pemimpinmu, ya masa pemimpin itu bodoh? Masa pemimpin itu bodoh? Saya paling pintar. Tapi ternyata kata-kata itu mendapatkan teguran oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan, ada sebetulnya yang lebih pintar dari kamu, itu ada. Di mana itu? Majma'al Bahraini, yaitu di pertemuan dua lautan. Kamu harus ke sana. Nah, ini pelajaran untuk kita semuanya. Kita tidak boleh merasa paling pintar, tidak boleh, ya, tidak boleh. Merasa paling suci tidak boleh, apalagi merasa sok pintar, sok suci tambah tidak boleh. Sebab wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Setiap ada orang pintar itu sebenarnya ada orang yang lebih pintar. Maaf saja ya, Bapak Ibu sekalian, Ustaz, Ustazah. Kadang-kadang orang yang secara performan itu tidak pintar, tapi sebenarnya orang itu pintar cuma low profile. Yang tidak seberapa pintar itu pandai bicara, sehingga wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Sebagian di antara kamu itu ada orang yang pandai berretorika dalam urusan-urusan duniawi itu. Jadi hati-hati, setiap ada orang pintar itu pasti ada orang pintar yang lain yang mungkin tidak kelihatan sama sekali. Kita mungkin pernah memandang orang yang dari segi pakaiannya tidak menampilkan orang akademik, tapi ternyata dia ini dokter 3 kali di Jepang, di Eropa. Tidak kelihatan sama sekali. Ya, justru nampak dia ini seperti orang biasa, tapi ternyata kita ngobrol-ngobrol, subhanallah. Itu ya. Yang kedua, Nabi Musa mengatakan, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Baik ya Allah, saya akan menemui berguru ke orang itu. Saya tidak akan berhenti. Aw amdiya huquba. Huquba itu 80 tahun. Atau bahkan diperlukan jika saya berjalan selama 80 tahun untuk bisa berguru kepada orang itu, saya lakukan. Nah, itu apa artinya? Saudara-saudara sekalian. Artinya kita sebagai guru, jangan ada sehari lewat tanpa ada pengetahuan baru. Saya ulang, jangan ada guru yang sehari lewat tanpa ilmu baru. Dan ilmu baru itu harus dari buku, bukan dari WA. Bukan dari internet, enggak, dari buku. Harus ada pengetahuan yang baru. Kuku kita ini tumbuh setiap hari. Masa hanya kuku yang tumbuh? Rambut kita ini tumbuh setiap detik. Masa hanya rambut yang tumbuh? Ya kan gitu.
Maka kita harus sebagai guru itu selalu ada ilmu yang baru. Lalu sebagai murid juga begitu. Memang berat itu berjalan 80 tahun dilakukan demi setitik ilmu toh. Itu yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mencari ilmu itu, mencari jalan berhari-hari itu sampai kaki berdarah, sandal sampai ganti berkali-kali hanya untuk ngecek apakah Nabi pernah berbicara itu. Jadi kita tidak boleh sehari lewat tanpa ilmu yang baru, sebab yang kita hadapi itu lebih pintar dari kita nanti. Ya, sebagai murid juga begitu. Memang berat. Albert Einstein mengatakan, the roots of education is bitter, and the fruit is sweet. Akar mencari ilmu itu, pendidikan itu bitter, pahit. Kalau tidak percaya tanyakan Pak Dr. Umar Jaini ini bagaimana beratnya kuliah S3 itu. Berat gitu. Masa sehari suruh cari jurnal, 30 jurnal. Sudah 30 jurnal, besok tambah lagi. Ya begitu itu memang. Dan itu kan hanya 5 tahun. Nah, Nabi Musa 80 tahun. Oke. Ya Allah, tanpa gelar. Itu coba perhatikan di situ. Luar biasa. Quran ini memang namanya buahnya itu sangat manis. Kalau kita itu tidak mau belajar, sehari saja lewat, ya. Sehari saja kita tidak mau belajar tambahan baru, itu kata Albert Einstein lagi, once you stop learning, you start dying. Oh coba, jika kamu sehari tidak belajar, ya, you start dying. Saat itu kamu sebetulnya sudah memulai kematian. Masya Allah. Nah, yang kita bangun anak-anak kita ini dengan Al-Quran itu adalah tidak lain supaya kita ini sebentar lagi paling ya 100 tahun lagi kita sudah mati. Ya gitu. Nah, anak-anak kita ini kita siapkan. Nah, untuk menyiapkan itu yang paling pokok adalah guru-gurunya. Nah, setelah itu anak-anak kita didik. Nah, Quran itu berisi pendidikan yang bersifat otak, kemudian Quran itu juga isinya bersifat hati. Dua-duanya itu. Kalau kita membangun pemimpin umat yang akan datang itu, maaf, hanya hafal Quran, ya, hafal Quran, tapi tidak tahu artinya, ya, tidak tahu artinya. Dia kalau memimpin itu yang kita harapkan barokahnya saja. Barokahnya saja. Padahal kita tidak hanya butuh itu. Kita butuh yang hafal Quran plus mengetahui tidak harus semuanya, tapi poin-poin penting apa yang bisa ada melompat, membuat negara itu melompat. Ya. Melompat. Di dalam surat Yasin itu wajah amin aqsal madinati, terus kan? Rajulun yas'a. Yas'a itu digaris bawahi. Yas'a itu lari. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Datanglah orang dari the remotest part of the area, ada yang jauh itu yas'a, berlari, coba. Bukan yamshi. Jadi kalau untuk usaha-usaha yang memajukan bangsa, memajukan pribadi itu jangan berjalan, tapi yas'a, garis bawah yas'a. Nah, kalau orang itu yang dididik itu hanya otaknya, tidak punya basic Al-Quran, ya,
maka dia bisa memimpin negara. Memimpin negara bisa. Tetapi dia tidak peduli dengan akhlak. Nah, gitu. Maka yang kita siapkan, generasi yang kita siapkan, melalui dana lazis nanti. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah loh. Nih, saya kemarin diuji nih lazis ini. Karena menjadi Dewan Syariah Al-Aziz diuji dari MUI Jakarta. Ini mau diuji lagi ini untuk lembaga zakat yang disedati, diuji lagi, nggak apa-apa, diuji ya lulus, dan lulus. Walaupun profesor itu nggak ada jaminan lulus, enak saja. Ya, kalau ditanya tentang dalil-dalil yang rumit-rumit yang jarang ketemu itu kan susah itu. Ditanya bagaimana zakat itu berapa persen yang bisa dipergunakan untuk manajemen itu berapa. Nah, kalau nggak bisa jawab kan, jangan insya Allah saja, enggak, harus tahu undang-undangnya, harus tahu betul. Jadi nanti melalui lazis ini kita bangun orang-orang itu yang otaknya dan hatinya itu pas. Ini namanya kecerdasan intelektual, ini namanya kecerdasan emosional. Emosional. Zoom ini bagian dari kecerdasan emosional, berinteraksi. Kalau nanti sudah PJ pendidikan tatap muka, maka itu sudah interaksi, itu pendidikan emosional. Makanya Quran itu berbicara Iqra itu otak. Bismi rabbika itu adalah soal hati. Otak hati. Lah otak hati yang sambung itu yang namanya generasi ulul albab. Ulul albab, orang yang balance antara otak dan hati, itu generasi al-mizan. Wa wadhu al-mizan. Mizan itu seimbang antara otak dan hati. Insya Allah bisa kita. Bisa. Kita SDM kita di Nurul Falak ini sudah luar biasa kok. SDM kita luar biasa, sudah terlatih. Insya Allah. Percaya saja. Ya. Alhamdulillah. Apalagi nanti dengan make up kaf Wardah ini. Wah, ini sudah pinter, cerdas di make up Kahfi Wardah ini. Wah, tambah moncer ini. Jadi wajah saya nanti sudah enggak begini, tapi glowing. Nah, glowing sudah tuh. Habis treatment terbitlah glowing. Habis treatment terbitlah glowing. Ya, itu yang kita kehendaki. Mengapa kita harus pinter ya? Subhanallah. Kenapa kita harus melompat? Karena era kita ini sudah luar biasa. Sudah tidak ada orang yang berani membuat perencanaan 25 tahun sekarang ini. Kalau dulu perencanaan jangka panjang itu adalah 25 tahun, kemudian jangka menengahnya sekian. Sekarang sudah tidak ada yang berani membuat perencanaan 25 tahun. Mengapa? Karena perubahan itu begitu cepat dan tak terduga. Luar biasa. Maka kita harus betul-betul cepat dan kita harus cerdas. Saya subuh kemarin itu membaca buku Nur Khalid, Cahaya yang Abadi. Karangan Fethullah Gulen. Ulama besar yang dituduh makar di Turki itu. Luar biasa di situ. Menemukan mutiara-mutiara yang tidak saya duga sebelumnya. Di buku itu dijelaskan bagaimana Nabi itu yang dihadapi adalah orang-orang yang sangat kolot, yang tidak berpendidikan. Tapi dengan tarbiyah cara Nabi itu ternyata bisa membuat yang tak beradab itu menjadi beradab, yang tak berharga itu menjadi emas. Kita nanti ketika membuat tahfidz atau apa, orang masuk sudah cerdas, disuruh hafal Quran, kemudian pinter. Ya enggak berita, omong sudah cerdas ya. Tidak cerdas. Nah, kita baru nanti bisa diceritakan kalau ini bahan bakunya ini begini,
belum bisa baca Quran, belum tahu artinya, ketika masuk di Nurul Falaq itu kemudian kok bisa bacaannya bagus, hafal, padahal dari bahannya yang seperti itu. Lah itu baru berita. Kalau masuk Nurul Falaq sudah hafal 29. Kemudian di sini tinggal menyelesaikan 30. Terus kita memberitahu bahwa di Nurul Falaq hanya setahun sudah 30. Kan tidak berita itu. Tapi yang asalnya, nah Nabi itu coba. Saya baca di Fathul Wagulen itu. Ya, Fathul Wagulen. Jadi betapa bodohnya orang-orang saat itu. Maka Nabi itu ketika melihat ada orang kencing di masjid. Kencing di masjid coba. Kencing di masjid. Coba Mas Febri, saya tanya, Mas Febri, coba di unmute, coba Mas Febri saya tanya. Halo. Oke, Mas Febri, kalau ada orang kencing di masjid diapakan? Halo Mas Febri. Nggih. Apa? Diulangi Ustaz. Oh, nah ini tes berarti suara saya memang tidak terlalu bagus ini, gitu ya. Oke, saya ulang. Kalau ada orang kencing di masjid, diapakan? Ya nggak boleh. Kalau nggak di toiletnya nggak boleh. Diapakan? Jotos, uppercut. Ya dinasihatin. Dinasihati ya. Alhamdulillah sabar ini. Nurul Falaq sabar ini. Bagus ini. Bagus. Kalau sebab banyak yang tanya, saya tanya itu, ya saya seret Pak. Saya pukuli di luar, itu jelas pelecehan pada agama itu. Tempatnya sujud kok dikencingi itu. Ya kalau kencingnya itu makanannya enak-enak itu baunya masih lumayan. Kalau makanannya enggak enak, itu baunya seperti apa? Lah itu ketika kencing di masjid, sahabat teriak-teriak, ayo. Oleh Rasulullah, jangan, biar supaya enak, tuntas, biarkan aja, biarkan. Nah itu bedanya Mas Febri sama Rasulullah. Biarkan aja, tenang, biar lego. You know the meaning of lego? Plong. Bahasa Belandanya lego itu plong. Setelah selesai, kemudian Nabi menyuruh ambilkan air 1 timba, siram. Lalu orang itu dipanggil, Mas, tahu ini apa ini? Tidak tahu. Ini masjid. Masjid itu apa? Masjid itu ya tempatnya sujud. Oh, ya tempatnya ngaji Quran, tempatnya zikir. Oh, saya pikir tempat apa ini? Ya, coba. Itu digambarkan di buku itu. Itulah potret yang dihadapi Rasulullah, dan orang-orang seperti itu kemudian yang dibikin oleh Rasulullah itu menjadi bintang itu. Luar biasa. Satu, yang kedua bahwa Nabi itu berpikir positif. Dia itu tidak melecehkan, dia itu tidak tahu. Gitulah. Tidak tahu. Luar biasa ya, gitu. Nah, kalau kita tahu begini kan sudah jelas. Kalau saya kira Nurul Falaq suruh cari dalilnya mesti bisa. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfirullah. Itu yang dihadapi Nabi. Tidak hanya itu, ya. Tidak hanya itu. Jadi Nabi kedatangan orang yang dari Badui itu cerita dan tidak punya beban. Cerita kepada Nabi itu. Nabi, saya ini punya putri yang cantik. Putri cantik. Suatu saat saya ajak keluar, kok ada sumur. Langsungan itu saya pegang, saya masukkan sumur, saya lemparkan. Anak saya itu sampai teriak, ayah. Nabi langsung menangis pada saat itu. Menangis. Orang itu disuruh cerita lagi, coba ceritakan lagi, sekali lagi. Tambah nangis Nabi. Akhirnya sahabat justru
mau marah kepada orang ini, kamu ini membuat Nabi sedih saja kamu, cerita begitu. Bikin sedih saja kamu. Dan apa yang digambarkan? Bahwa saat itu perlakuan begitu itu tidak ada satupun yang memandang jelek. Itu sudah biasa. Bayangkan. Jadi tidak ada orang yang teriak bahwa itu tidak baik, tidak benar. Itu yang dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang sangat saya hormati. Nah, Lailatul Qadar itu adalah salam, damai, damai, senang, Masya Allah. Kepalanya sakit, semua orang teriak-teriak kepalanya sakit. Lalu dia bilang, lah hanya kepala yang sakit, tangan saya kan tidak sakit, Thomas. Loh, ini toh. Tangan satunya itu patah. Orang tanya, tangannya patah Pak? Yang kanan. Untuk apa kamu tanya yang kanan? Yang kiri saja loh. Ini loh utuh loh, utuh. Begitu luar biasa. Itu namanya salam, damai. Katanya istrinya cerewet Pak. Loh kalau tidak cerewet ya kawin yang bisu saja. Nah, enak saja. Oh nikah, kalau nikah dengan yang tidak cerewet ya cari yang bisu saja. Selama bisa ngomong ya itu namanya istri. Enak toh. Itu hati yang damai, tenang, itu tandanya Lailatul Qadar. Nah kalau begitu, saya sekarang lagi bersiap menulis Lailatul Qadar sepanjang masa. Jadi nanti Syawal ada Lailatul Qadar. Loh kok bisa? Iya. Setiap tahajud itu bagaimana bisa ada salam. Ada salam, ada damai. Bukan 1000 bulan ya enggak, tapi bisa memperoleh salamun hiya hatta matla'il fajar. Nah, hadirin sekalian, saya enggak boleh ceramah panjang-panjang, enggak boleh. Kayak pinter sendiri nanti dia Musa aja enggak boleh merasa pinter sendiri, enggak boleh. Nah ini pancingan saja. Sehingga kita ini bersemangat, senang. Apalagi kalau saya itu kalau membaca Al-Quran itu surat Ad-Duha itu sudah itu happy benar itu. Coba perhatikan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu itu hendaklah, masa Tuhanmu itu meninggalkan kamu, membenci kamu. Kamu sudah puasa, ngurus Quran, cari dana. Masa begini ditinggalkan Allah? No, enggak lah gitu. Sudah ngurus begini ternyata tidak apresiasi tapi dicaci macam-macam. Masa orang begini mau ditinggal Allah? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan meninggalkan kamu wa ma qala, dan tidak benci kepadamu. Tidak benci kepadamu. Maka melalui Lailatul Qadar saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi. Ini pujangga yang terkenal di Amerika Serikat sekarang ini. Rumi mengatakan, tinggalkanlah taman yang berduri, kemarilah pada taman yang indah dan wangi. Saya ulang, tinggalkanlah taman yang berduri, kemarilah ke taman yang indah dan wangi. Artinya, mindset, cara berpikir, pola hidup yang tidak enak itu tinggalkan. Ayo membangun pola hidup yang baru, yang lebih senang. Nah, itu kata-kata Jalaluddin Rumi itu begitu. Tinggalkan yang berduri, kemudian kita beralih ke kebun yang indah dan wangi. Ada orang yang hidup dalam perasaan yang serba susah. Jalaluddin mengatakan, kenapa kamu masih tetap di penjara padahal pintunya sudah terbuka? Nah, itu toh. Artinya, kenapa kita masih hidup di dalam penjara? Merasa susah. Padahal pintu mengapa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan untuk kita semuanya. Quran sudah membuka untuk menjadikan kita lebih hebat. Saya kira begitu. Silakan banyak bertanya, ya.
nanti saya catat, sebagian nanti saya beri hadiah buku-buku saya, di samping hadiah dari apa itu? Oh, yang sudah dibingkis siapa saja. Silakan jika ada pertanyaan, silakan boleh melayangkan, boleh diketik lewat chat. Untuk beberapa pertanyaan yang terbaik akan kami berikan door prize di akhir. Nah, untuk itu bagi sahabat-sahabat sekalian, jika ingin melayangkan pertanyaannya, dipersilahkan. Coba saya tanya siapa Mbak Aziza, Mbak Nur, ya. Suara saya tadi terang nggak? Jelas, Prof, sangat jelas. Cuman tadi di pertengahan sedikit sinyalnya terganggu, jadi agak berhenti sedikit. Ya, tapi kalau sekarang sudah jelas, Prof. Sudah. Wajahnya juga jelas, wajahnya juga jelas. Masya Allah, Prof, wajahnya sangat sekali jelas. Subhanallah, Prof. Ganteng sekali, Prof Ali. Oke, sebelumnya sahabat-sahabat sekalian. Glowing. Ya, Prof. Oke. Untuk sahabat sekalian, biar kita tidak mengantuk, saya akan menanyakan jargon kita lagi. Silahkan dibuka kameranya. Oke, Lazis Nurul Falah, sahabat pejuang Al-Quran. Oke, bisa diulangi lagi biar kita tambah semangat. Mungkin ada sambil memikirkan pertanyaan apa sih dan bagaimana sih berakhlak Al-Quran melalui Lailatul Qadar. Nah, dalam masa-masa pandemi saat ini. Oke, sekali lagi ya teman-teman, sahabat semua. Lazis Nurul Falah, sahabat pejuang Al-Quran. Oke, alhamdulillah. Mungkin sudah ada yang mengirim pertanyaan, Mas. Bisa dilayangkan? Saya ingin bertanya. Oke, mungkin jika ingin bertanya langsung, ya siapa? Ini? Dari mana? Namanya siapa? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Saya Rodotul Jannah. Ingin bertanya kepada Prof Ali. Mohon penjelasannya, nggih, Prof. Dalam hadis dijelaskan bahwasanya Lailatul Qadar itu ada pada malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan di Al-Quran dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada Lailatul Qadar, yakni pada tanggal 17 Ramadan. Bagaimana, Prof, penjelasan tersebut? Baik. Dan tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu bagaimana, Prof? Baik. Saya tanya Oke, terima dulu, kasih, Mbak. Rodotul Jannah sudah berkeluarga? Halo, Rodotul Jannah sudah berkeluarga? Belum. Ya, Lailatul Qadar nanti didoakan ya. Tapi karena pertanyaannya itu bagus ya, pertanyaannya itu bagus. Kemudian penanya pertama, saya beri buku saya yang paling istimewa, yang baru saja terbit ya. Masya Judulnya Allah. ini edisi Lux ya, edisi Lux. Judulnya Pasangan Berbintang. Masya Allah. Alhamdulillah, Mbak Rodotul Jannah mendapatkan buku. Bintang 5 menjadi istri yang berbintang 5 ya. Masya Terus Allah. bagaimana skor yang sudah berkeluarga itu, skornya berapa suami? Apa skornya 60, apa 70, atau skor hanya 30, atau minus? Nah, itu nanti ada di sini pakai self assessment ya. Ini nanti saya berikan kepada Rodotul Jannah yang ini ya. Oke. Terima kasih, Prof. Tolong Rodotul Jannah. Oke, tolong segera menghubungi staf saya nanti supaya segera dikirim 081. Tolong Mbak Aziza dicatat nomor telepon saya 08, teleponnya staf saya 231 304 333. Saya ulang 081 231 304 333.
langsung saja namanya disebut dari Nurul Falah, nanti akan segera dikirim, saya kirim gratis, bukunya gratis sudah. Terima Ini kasih, Lailatul Prof. Qadar kok. Nanti insya Allah. Masya Allah. Cocok. Ini baru terbit. Distribusi, enggak. Nanti insya Allah ya, Rodatul Jannah insya Allah pada akhir tahun ini menemukan jodoh, awal tahun depan menikah. Ya. Tadi yang ditanyakan adalah, ini bagus tuh itu. Kok bingung ya? Lailatul Qadar itu tanggal malam 17 Ramadan, ya toh? Turunnya Quran. Lah kok sekarang digeser menjadi 27? 10. Ya toh? Nah ya itu kan 10 hari terakhir itu kan yang paling utama kan 27. Itu walaupun di Iran, di Bangladesh, di Inggris, di Cina, di Amerika itu rata-rata ya 27. Mesir 27. Mekah 27. Itu sudah hampir pasti. Sederhana jawabannya. Nanti akan saya beri yang berikutnya itu, tapi bukan Anda sudah dapat satu kok. Lah ini. Oh enggak, nanti akan saya beri yang lain. Ini yang turunnya Al-Quran 17 Ramadan itu turunnya Al-Quran itu maknanya 1000 bulan tuh ya. 1000 bulan itu keagungannya itu ya itu 17 Ramadan. Nah, yang sekarang ini, yang sekarang menjadi 27 atau 23 atau 25 itu, ini bukan turunnya Quran lagi, ini hanya mengenang. Paham toh? Merayakan hari turunnya Quran. Nah, karena yang dirayakan itu nilainya 1000 bulan, maka siapapun yang merayakan, maka itu mendapatkan nilai 1000 bulan, gitu loh. Jadi sudah selesai turunnya, nggak turun lagi. Sudah malam 17 itu. Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an itu sudah selesai. Itu turunnya. Lah sekarang kita ini mengenang tentang apa itu turunnya Quran itu pada pendapat bahwa turunnya Lailatul Qadar ya 17 Ramadan itu. Oke ya gitu ya. Nah, yang kedua sudah satu saja. Dari Prof masih trouble. Oke, teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian, diberitahukan kembali bahwa acara pada malam hari ini didukung dan disupport oleh Wardah dan produk KAF, di mana KAF tersebut merupakan produk personal care pria yang halal dan baru. Kemudian juga merupakan brand sister dari Wardah. Nah, kalian atau teman-teman, sahabat-sahabat sekalian bisa menemukan produk KAF tersebut di toko-toko terdekat seperti Palapa, Green Smart, toko Guardian, Watson, dan melalui Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan JDID. Oke, kemudian banyak sekali promo-promo dari Wardah yang sangat menarik sekali. Bisa sahabat jumpai di beberapa toko-toko terdekat yang ada di Surabaya. Oke, mungkin Prof sudah bisa masuk.
Oke, sebentar. Oke, masuk sudah. Oke, alhamdulillah. Baik, Prof, kami akan membacakan pertanyaan yang selanjutnya ya, Prof. Pertanyaan yang kedua. Oke. Oke. Silakan Mas Ihsan bisa ditayangkan. Oke, Prof, ini sudah masuk. Bisa ke atas sedikit, nggak kelihatan. Zoom-nya, chat-nya. Oke. Dibacakan aja Mbak, ada apa-apa. Ya, sebentar, Prof, ini masih ada gangguan sedikit. Bentar. Bertanya langsung. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya langsung? Oke, Ya, sebentar. bertanya langsung diutamakan. Oke. Boleh, Prof? Mau nanya langsung, Prof? Oke, silakan. Apa ini? Saya Rofik, Prof. Pak Rob. Mana tadi? Ada kelihatan wajahnya tadi mana Rob ini ya? Iya, Mas, mungkin bisa dinyalakan kameranya. Oke, Pak Rofik Abidin. Ayo. Ya, Prof. Ini, Prof. Ini mungkin pertanyaannya tentang nuzulul Quran, Prof. Ya. Kita memperingati itu nuzulul Quran itu kan tanggal 17, sedangkan ayatnya itu kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sama adraka lailatul qadar. Jadi apakah sebenarnya itu Al-Quran Iya, saya tadi lagi nyiram bunga, Prof. Sorry, Prof. Oh gitu, enggak apa-apa, sudah. Begini, jadi 17 Ramadan, inna anzalna fi lailatul qadar itu 17 Ramadan, ya. Itu Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar yang setiap tahun ini itu beda. Tetap Lailatul Qadar, tapi bukan lagi turunnya Quran. Tetapi ini adalah pada bulan di mana turunnya Al-Quran, maka Quran itu bulan ini menjadi mulia. Begini loh ya. Ada di kalau fisika itu, coba nanti belajar teori magnet itu loh. Sekarang ini besi kecil, ini magnet besar. Sekarang coba, ini kalau saya dekatkan gini, ini ikut sini apa ini ikut sini? Apa yang besi yang magnetnya yang ikut besi apa besinya yang ikut magnet? Besi ikut magnet. Oke, cerdas. Oke ya. Nah, gini loh. Jadi asalnya ini serbuk besi, tapi karena ini magnetnya besar nempel sini, maka menjadi bagiannya yang besar. Nah, sekarang saya beritahu, Ramadan itu sebenarnya bulan biasa. Apa itu? Nah, kok menjadi luar biasa? Yes, karena ada magnet besar namanya Quran. Paham toh? Paham, Prof? Ya. Ya, Prof. Oke. Ya, jadi Ramadan itu biasa karena ada magnet Quran. Coba lihat nanti Al-Baqarah ya, 185 itu. Kan 178 berapa itu? 178 apa? Keren. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Jadi Ramadan itu bulan biasa karena ada magnet Quran turun. Nah, maka Ramadan jadi mulia. Nah, malam 17, malam 23 itu juga begitu. Mengapa 23, 27 itu malam biasa seperti yang lain, tapi karena di situ ada disebut nilai Lailatul Qadar, maka menjadi malam itu malam istimewa. Sekarang saya lanjutkan Pak Rafiq ya. Pak Rafiq biasa, tapi karena Pak Rafiq itu ngelola Quran, maka Pak Rafiq ikut magnetnya Quran. Paham toh? Ya.
Pulpen ini murah. Sekarang kalau pulpen itu saya masukkan di sakunya Pak Jokowi, terus dipakai Pak Jokowi, maka harga pulpen ini menjadi tidak murah lagi. Karena disentuh orang yang besar, kena magnetnya. Oke ya. Nah, maka malam-malam yang kita peringati yang Lailatul Qadar itu sebenarnya turunnya kan 17 yang sudah sekian puluh tahun itu. Tetapi karena itu malam itu Ramadan itu tempatnya di situ, ya sudah, maka malam itu menjadi ikut tertarik magnetnya Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar yang sekarang ini bukan turunnya Quran lagi, tapi memperingati, mengenang, menginstal kembali otak kita, jiwa kita dengan program baru namanya program Al-Quran Lailatul Qadar. Baik, walaupun sama dengan pertama, tapi karena penanya kedua dan bagus juga, saya beri buku hadiah yang bagus lagi. Buku Tafhim Surat Yasin. Tafhim Surat Yasin. Coba dilihat sini. Siap, Prof. Penyemangat kehidupan, penikmat kematian. Jadi kalau membaca ini hidup semakin bergairah. Terus kalau diberitahu mati, besok mati, langsung alhamdulillah. Kenapa 1000, Prof ya malamnya itu? Maksudnya apa? Ada nabi yang pernah mengalami melakukan satu hal yang ribuan sehingga Rasul diberikan keistimewaan itu, Prof? Ada nggak nabi yang betul-betul melakukan ribuan tahun? Apakah Nabi Nuh itu maksudnya? Nggak ada. Lailatul Qadar itu khusus untuk umat Nabi Muhammad, khusus untuk Nurul Falak. Masya Allah. Iya toh, Nurul Falak yang sebelum Nabi Muhammad itu tidak berlaku. Mengapa? Sebab kalau tidak diberi Lailatul Qadar, umat Nabi Muhammad itu kan umat yang terbaik, tidak bisa kompetisi dengan umat yang dulu. Fala bisa fihim alfa tis'atin sinina wasdadu tis'a khamsina aman wasdadu tis'a. Fala bisa alfa sanatin illa khamsina aman. Nabi Nuh itu kan 950 tahun. 950 tahun. Lah umatnya Nabi Muhammad itu rata-rata kayak yang saya lihat ini nih. Ya Pak Kiai Waljaini, Pak Iqbal, Pak Rafiq, ini Pak Siti Uswatun. Ini paling banter 140 tahun umurnya. Itu kalau makannya diatur, olahraganya bagus, terus pikirannya nggak susah. Wajah kayak gini, susah-susah kayak gini lah, ini susah sampai 100 itu susah. Makanya pakai surat bahagia, Prof. Pilpresnya ada berapa? Nah, gitu loh. Jadi Pilpresnya ada berapa? kalau nanti itu umatnya Nabi Muhammad tidak bisa kompetisi. Iya, Prof. Maka di sini walaupun usiamu itu hanya 70 tahun, tetapi kamu setiap tahun diberi 1000 bulan, maka nanti ketika kiamat dibandingkan, maka tetap unggul. Masya Allah. Baik, Siap, Prof. bagaimana? Oke, Bapak Rafiq. Oke, Prof, ini sudah masuk dari Siti Uswatun Hasanah. Assalamualaikum, Prof. Iya, bertanya. Angkat tangan tadi itu. Iya, bagaimana cara mengajak adik-adik remaja agar cinta pada Al-Quran, mau belajar dan mengamalkan Al-Quran, mengingat lingkungan sekitar adalah lingkungan yang kurang agamis dan kebanyakan mereka suka bermain gadget. Sepertinya orang tua sudah kewalahan mendidik anak-anak yang seusia remaja. Mungkin karena pandemi juga nggih, Prof. Makanya gadget, terus setiap hari juga kebingungan. Oke, monggo Prof, Mbak silakan. Siti Uswatun Hasanah, ini saya beri buku yang baru, kecil, tapi ini menjadi buku hiburannya seluruh penderita COVID. Ya. Masya Allah. Subhanallah. Buku yang baru juga. Ini bukunya. Doa penyembuhan dan mutiara penyemangat. Jadi gini, teman-teman yang guru-guru Al-Quran Nurul Falak yang sangat saya cintai, I love you. Ya, Prof, I love you too. Saya cinta kamu ya, Nurul Falak. Kalau mendoakan orang sakit, jangan hanya didoakan sembuh, saya beritahu. Tapi doakan begini,
Ya Allah, yang sakit ini mohon setiap hari dijenguk Rasulullah. Nah, ya Allah, setiap malam izinkan untuk mencium bau wewangiannya Rasulullah. Nah, itu namanya penyemangat. Jangan hanya kesembuhan. Didoakan lagi, ya Allah, mudah-mudahan yang sakit ini diberi rezeki yang banyak sehingga sebentar lagi dapat tawaf di Makkah dan juga ziarah ke Madinah. Wow, gitu. Wow banget itu, Prof. Ini, oke, saya kasih ini ya. Sudah saya catat. Tolong menghubungi tadi ya. Tolong menghubungi 081 tadi ya. 081 231 304 333. Tolong dihubungi sebab kemarin itu ini apa? Yang dulu itu data-data nggak lengkap sehingga kita kesulitan mengirimkannya. Ya, saya beri buku ini. Jadi tadi saya gambarkan Mbak Uswatun Hasanah. Mbak Uswatun Hasanah itu mewakili semuanya. Semua kita ini ustadz-ustadz ya sama, mengalami problem yang sama seperti itu. Semuanya ini. Tetapi seberat-berat yang kita alami masih berat yang dihadapi Nabi. Gitu. Perlu saya sampaikan ya. Bagaimana supaya anak cinta Al-Quran. Ini yang saya tulis di buku Nabiku masih hidup di San Francisco. Ketika saya waktu itu di San Francisco. Oh bukan. Di California mungkin ya. Di situ itu ada, saya heran, imam masjid itu bisa punya daya tarik besar kepada anak-anak muda. Saya lihat caranya gimana orang itu. Ternyata pakai jubah kalau jadi imam. Kalau sudah nggak imam, dia lepas pakai training. Dia sepak bola sama anak-anak itu. Kemah sama anak-anak itu. Menyatu. Masak ketika matahari terbit, ya masak. Waktu membersihkan masjid itu ya ikut membersihkan. Jadi tidak ambil jarak. Jadi menyatu dengan mereka. Nah, insya Allah lah kalau Mbak Us ini menyatu dengan mereka. Oke, diikuti saja, diikuti. Jadi gini ya, apa itu kata-kata quote ya? Look man for what he is. Not for what he should be. Pandanglah orang itu ya apa adanya dulu. Jangan kemudian baru memandang itu kemudian orang ini harus begini. Itu ya. Look people for what they are. Look man for what he is. Lihatlah orang itu apa adanya dulu. Not for what he should be. Bukan apa yang seharusnya. Sebab kalau nanti kita baru bertemu terus kita tuh berpikir ini mestinya gini, mestinya wah enggak bisa. Gitu. Oleh karena itu bagaimana caranya? Tidak ada rumus yang jelas, tetapi yang jelas hidup itu, dakwah itu, ngajar Quran itu harus penuh seni. Itu. Hidup itu ada seninya. Rumah tangga ya ada seninya, kerja ada seninya. Itu disimbolkan di mana? Siapa yang tidak melakukan Quran, maka dia bukan kelompokku, kata Rasulullah. Berarti hidup ini perlu seni. Baik, Mbak Uswatun Hasanah, Razikin, Raufik tadi tafhim, kemudian ini doa kesembuhan. Oke, alhamdulillah. Bagaimana masih Bu Uswa? ini? Oke, nggih Prof, ini masih banyak sekali Prof. Saya bacakan nggih Prof. Ini dari Ibu Suudiah Prof. Nah, beliau bertanya bagaimana cara tidak. Dari mana itu, Aziza? Tidak melaitin ini Prof. Tidak mencantumkan alamatnya. Monggo kepada Ibu Suudiah bisa menampilkan layar. Dibuka dulu kameranya. Ini dari NTB, kemarin saya dari NTB. Oh, ini Pak Dr. Kiai Haji Marjaini, salamnya Ustaz Zaidi Abdal. Nih, saya ke sana itu yang membicarakan program kita ini Nurul Malah.
Saya kemarin dari NTB. Masya Allah, Diajak makan alhamdulillah. Iyalah. Iya. Oh, Setelah nggih. saya pulang, Selamat pulang malam, Oh iya ya. Makanya. Ustaz. Kapan dari waktu Surabaya, bro? itu kena COVID, istrinya dulu kena. Nah ini Iya, iya. ya, jangan-jangan yang penanyanya dari NTB atau dari Waru. Ayo, siapa ini? Dari Saudia, Prof. Pertanyaannya Saudia. yaitu bagaimana cara membiasakan anak cinta dengan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, antusias dengan Al-Quran, dan berakhlak seperti yang diajarkan dalam surat Luqman. Kemudian saya tahu. karena tidak sedikit anak-anak yang sekarang banyak yang lebih antusias dengan HP dan isi aplikasinya YouTube atau gamenya, bagaimana solusinya, Prof? Oke, begini. Kita ini punya otak kanan, otak kiri. Otak kanan, otak kiri. Waduh. Ya. Maka kalau ingin supaya mereka itu cinta Quran, ya saya kira itu yang paling pokok adalah Anda ini menjadi pribadi yang memang memberi contoh. Itu. Dan pendidikan lewat otak kanan itu luar biasa. Saya beritahu ya teman-teman sekalian, dari Nurul Falah ataupun dari yang umum. Dulu kereta api itu rugi. PJKA itu rugi. Lalu untuk merombak supaya untung, itu pelayanannya diperbaiki. Itu direkturnya itu memberitahu kepada petugas kebersihan itu, yang bersih itu tidak paham. Tidak paham. Yang bersih tidak paham. Tidak berhasil. Akhirnya seluruh petugas kebersihan itu dimasukkan di hotel bintang 5. Ya. Dengan istrinya. Terus suruh menikmati, setelah pulang ditanya, gimana Pak Farid? Pak Farid, gimana itu hotelnya? Bersih? Wah bersih Pak, bersih. Toiletnya bersih Pak, harum. Terus dikatakan oleh Pak Jonan, maksud saya bersih itu ya seperti itu Pak. Kalau itu di stasiun kereta api bersih begitu. Oh iya, itu mulainya kemudian dibersihkan, ngerti, pakai otak kanan. Paham. Pakai otak kiri penjelasan itu tidak paham. Nah kita juga begitulah. Kalau nanti kita itu ya sudah dilihat-lihat sendiri, ya dilihat sendiri, sering baca, insya Allah ya walaupun tidak bisa persis seperti yang kita inginkan tuh lumayan lah, lumayan gitu. Itu Mbak Sudia, saya tidak tahu ya, sudah punya buku ini enggak ya? Terapi sholat ini ya. Mbak Saudia, mungkin bisa dinyalakan dulu. Belum lah, alhamdulillah ini. Nanti anaknya itu disebut di dalam sujud, ya Allah, anak saya belum punya buku koleksi yang punya terbitan punya Prof yang terapi sholat bahagia. Iya. Ini belum punya. Belum, Prof. Oke, ini sudah untuk sampai dipelajari. Nanti ketemu saya Alhamdulillah. lagi, saya minta bukunya sudah rusak. Ketemu saya lagi, bukunya harus sudah rusak. Terima kasih, Prof. Angkone ani ketemu bukunya si plastikan ini, tak jaluk. Nggih. Oke, terima kasih Prof. Ya segera menghubungi 081 231 304 333. Itu staf saya nanti akan segera ngirim di alamatnya, alamat masing-masing. Sudah, tidak apa-apa. Alamatnya masing-masing kita kirim. Ya, tadi sudah kami catat di 081 231 304 333. Itu nanti akan dikirim. Oke ya. Ya, mungkin bisa dilihat di chatnya sudah kami tulis tadi Prof di chat. Mungkin yang sebelah atas. Beritahu dari Nurul Falah. Kalau tidak ada kata-kata itu nanti tidak hangus bisa dikirim. Hangus ya Prof. Ditambah juga tidak apa-apa. Sahabat Al-Quran. Tidak apa-apa. Oke, Prof. Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, ini ada titipan pertanyaan, Prof. Dari teman-teman yang ada di Nurul Falah. Oke. Dari
Direktur Nurul Falah, Prof. Ada titipan dari, mohon maaf, dari Direktur Lazis Nurul Falah. Oke, mohon maaf Ustadz Umar. Dari Direktur Lazis Nurul Falah, Prof. Ini ada titipan pertanyaan, Siapa itu yaitu Pak Rozi? Siapa namanya? Bapak Rozi. Pak Rozi ya. Oke. Ya. Pertanyaannya, Prof, apakah menikah di malam 29 itu termasuk Lailatul Qadar? Dalam artian terjadi contoh seperti di Bojonegoro ataupun Tuban, hampir 500 jiwa menikah serentak. Nah, apakah itu termasuk mengejar Lailatul Qadar duniawi? Baik, Prof, apa perlu diulang? Oke, mungkin sinyalnya Prof masih. Saya nggak ngikutin. Oke, saya ulang lagi nggih, Prof? Enggak, saya minta beritanya itu seperti apa. Di Bojonegoro itu ada orang menikah rame-rame malam Lailatul Qadar gitu loh. Ya, ada sekitar 500 jiwa menikah serentak pada malam 29. Apakah itu termasuk mengejar Lailatul Qadar duniawi? Oke, cukup. Oke. Ya, ini Pak Rozi, saya beri buku ini aja lah supaya anaknya bisa dokter seperti Dr. Haji Umar Jaini. Sukses belajar melalui terapi sholat. Nih, wudhu inspiratif, sholat motivatif. Wudhunya itu membuat orang terinspirasi. Anaknya Pak Rozi. Masya Allah. Ketika mengusap kepala ini jangan lupa Pak Rozi diajari. Setiap mengusap kepala ini, ya Allah saya yakin otak kanan saya dan kiri saya usap dengan air wudhu akan menjadikan otak saya cerdas. Tangan saya akan menghasilkan karya-karya monumental. Ini untuk Pak Rozi. Prof, anaknya masih dalam kandungan, mungkin 1 bulan lagi nggih, Pak? Nah, iya toh. Nggih, akan lahir. Makanya, mungkin doanya. Ya, selamat. Nah, istrinya harus disenangkan, jangan disusahkan. Ya, harus disenangkan. Apakah itu ya bagus toh, ibadah kok menikah itu bagus. Kok menikah itu pada malam Jumat Kliwon, Jumat Legi aja baik, apalagi ditempatkan pada malam-malam Lailatul Qadar itu bagus toh. Nah, saya doakan tadi Pak Rozatul Jana tadi nanti bisa ikut 29. Itu bagus toh, enggak apa-apa, itu bukan duniawi, nikah itu bukan duniawi. Bagus, enggak apa-apa itu. Mudah-mudahan menjadi tren baru pernikahan pada malam-malam Lailatul Qadar. Nah, saya doakanlah ini. Ini ada yang wajahnya kelihatan belum menikah, kasihan, pucat gini, kasihan. Ya Allah, ini ada yang belum punya pasangan. Oh, ini. Alhamdulillah lah. Kita doakan sama-sama. Jadi itu bukan mengejar duniawi, saya kira itu baik-baik saja. Kita menikah pada bulan Ramadan. Saya kira begitu ya. Masih ada lagi? Cukup ya? Sampit satu dari Sampit Kalimantan Tengah. Mana nih? Mana ini? Sampit Kalimantan Tengah. Oh, Sampit. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Sampit Kalimantan Tengah, Sadillah kebetulan. Namanya siapa Pak? Sadillah. Ya. Kebetulan tahun kemarin anak saya lulusan dari Prof itu dari Winsa. Tahun kemarin habis diwisuda. Alhamdulillah sudah pulang kampung ini anak. Jadi tadi pas melihat katanya, oh itu profesor kami Pak, katanya. Salam untuk anaknya Pak ya. Nah, alhamdulillah. Pertanyaannya sederhana saja, gini Prof. Kan kita nih ngejar malam Lailatul Qadar gitu kan, agar dapat pahala seperti orang ibadah 1000 bulan. Nah, jadi pertanyaannya mungkin pengen amalan-amalan yang baik yang kita laksanakan, apakah hanya malam 27 itu atau sejak dari malam 21-nya itu, Prof? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini loh Pak ya, apakah mengejar Lailatul Qadar itu kata-kata gitu tuh juga enggak betul. Mengejar Lailatul Qadar itu enggak betul. Lailatul Qadar itu lari kemana kalau dikejar itu? Ya, Lailatul Qadar itu dikejar nggak dikejar sudah datang sendiri. Lailatul Qadar itu seperti cahaya yang turun gitu. Udah. Yang benar adalah mengejar kelipatan Lailatul Qadar. Lipatannya. Jadi kalau orang itu sholat maghrib saja pada malam Lailatul Qadar ya sudah dapat Lailatul Qadar. Nggak usah dikejar-kejar untuk apa. Datang sendiri kok. Yang dikejar itu bukan Lailatul Qadarnya Pak Saadillah, tetapi yang dikejar itu adalah lipatannya. Maka itu umpamanya orang mengapa zikir kok hanya subhanallah ditambah supaya lipatannya bertambah. Kalau baca subhanallah satu saja, maka yang dilipatkan hanya satu. Tapi kalau itu diulang-ulang, maka yang diulang itu lebih banyak. Nah, apakah hanya itu kemuliaan? Tidak, Pak. Tidak. Makanya di situ saya katakan tadi itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau kita itu bisa melakukan sholat dan kita memperoleh ketenangan betul, yaitu sebenarnya kita itu memperoleh bagian salam sebagaimana salam Lailatul Qadar, cuma pahalanya tidak seperti pahala ini. Ya, jadi kemuliaan itu banyak. Lah, sekarang Pak, ya, Bapak mungkin sudah baca itu di surat Az-Zumar itu. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sekarang Pak ya, ini 1000 bulan. Coba sekarang orang sabar. Orang sabar itu innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Masya Allah. Apa artinya bighairi hisab? Tanpa hitungan. Maka bisa saja tidak Lailatul Qadar, Bapak itu sabar, tidak mengeluh, ulet, tangguh, tahan bantingan, ya. Maka Bapak itu karena itu diberi bighairi hisab, tanpa hitungan 1000 bulan atau tidak, ya sudah itu Pak, gitu kan. Ya toh Pak. Nah, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Orang sabar itu diberi pahala yang tak terhitung. Nah, ini masih ada hitungan 1000 bulan. Nah, kalau Bapak lagi sabar, nyekolahkan anak, ya, anaknya sudah lulus, dikuliahkan lagi S2, uang dari mana? Jual ayam, jual entok, jual sepeda motor, dijual semuanya itu. Pokoknya nggak jual kuburan umum saja, itu jual semuanya, ya. Demi itu, ya, gelang-gelangnya istri ambil itu, subhanallah, sampai nanti anak itu tumbuh, bisa saja nanti wisudanya Bapak masih hidup atau waktu wisudanya Bapak sudah meninggal, tapi kesabaran untuk menyekolahkan anak sampai itu, plus disuruh hafal Quran, ngajar Quran, Bapak harus percaya. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab, diberi pahala yang tanpa hitungan. Itu Pak ya. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin Dr. Umar Kiai Umar, salam dari Saadillah disampaikan kita. Iya Pak, ya. Waalaikumsalam. Iya Pak. Baik, Bapak Saadillah, terima kasih Bapak. Langsung ya, Pak. Ya, selamat berjuang Pak di sana. Iya. Bapak sudah punya buku ini Pak, punya buku ini terapi sholat. Belum. Oke, saya kirim. Tolong diajarkan ke orang-orang, dipelajari Pak, dipelajari. Baca buku itu sudah cukup sekali Pak. Ya, dibaca berkali-kali, 10 kali, kemudian nanti dipelajari, diajarkan. Nanti kita kirim Pak, gratis Pak. Alhamdulillah. Gratis ini. Ya, Bapak Saadillah. Saya juga kepingin berjuang toh, masanya Bapak saja yang berjuang. Ayo kita juga berjuang. Saya kira begitu Mbak ya, cukup ya Mbak ya. Terima kasih. Nggih, Pak. Oke, baik Prof. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Prof. Sebelum kami tutup acara pada malam hari ini. Ini dari saudara Muhammad Ainur Rafi. Bertanya bahwa dalam sabda Rasulullah telah dijelaskan bahwa Lailatul Qadar turun pada tanggal ganjil
Di antaranya bulan Ramadan antara tanggal 21, 23, 25, 27, 29 Ramadan. Pertanyaannya, mengapa Allah merahasiakan Lailatul Qadar? Apakah ada ulama yang menjelaskan tentang dirahasiakannya malam Lailatul Qadar itu? Oke, terima kasih Prof. Iya. Kalau semakin dirahasiakan kan semakin penasaran toh. Itu. Supaya semakin penasaran. Itu Pak Rafiq. Semakin penasaran. Yang kedua, Pak, kalau diumumkan Lailatul Qadar itu nanti 23, itu tarawihnya nggak ada yang datang. Sudah kita nunggu numpuk 23 saja. Diumumkan tahun ini 23. Numplok-plok di situ, kemudian dihitung-hitung ini sama dengan tarawih 1000 bulan, tarawih 1 nggak ikut itu sudah nanti kita dapat 1000 bulan sudah. Ya itu. Dan sebenarnya tidak hanya itu yang dirahasiakan Pak Rafiq. Bukan hanya itu. Sekarang Bapak memperoleh kejadian yang tidak mengenakkan. Itu kan ada rahasia atau hikmahnya itu. Ada rahasia. Ada 10 orang sekeluarga beli tiket hampir 10 juta, ya, naik pesawat, ketinggalan. Hangus toh. Lah ini musibah ini apa maksudnya Allah? Kadang-kadang musibah itu baru diketahui cepat. Pesawat naik, kemudian 10 jam berikutnya ada berita bahwa pesawat itu jatuh ke laut dan sampai sekarang belum ditemukan. Akhirnya, oh berarti saya ketinggalan pesawat itu, maksudnya Allah begitu tuh, berarti rahasia cepat dibuka. Tapi ada yang tidak dibuka. Musibah itu tidak dibuka sampai mati kita. Nggak tahu. Setelah di surga baru tahu. Ditanya, saya kok masuk surga ya Allah? Iya, karena kamu saya beri musibah terus dulu itu. Masuk surga kamu. Nah, gitu. Akhirnya yang lain-lain itu iri. Ya Allah, kenapa dulu saya di dunia tidak diberi musibah? Gitu. Jadi ada yang dirahasiakan tidak hanya Lailatul Qadar, tetapi juga banyak hal. Saya kira begitu Mbak Aziza ya. Cukup Prof, ya. satu lagi Prof. Dr. Marzani. Cukup ya. Oh, mohon maaf. Saya cukup aja, Mbak. Sudah malam, Mbak. Besok siap-siap. Mungkin nanti jika ada pertanyaan yang selanjutnya bisa menghubungi timnya Prof dari Nurul Falah. Iya, Bapak. Ya, karena waktu sudah malam. Sudah. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Dan sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan atau menyimak langsung materi kita pada malam hari ini. Baik, Prof. Untuk acara selanjutnya, yaitu sebelum ditutup, doa kepada Ustadz, mohon maaf, kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Aziz, MAG, untuk memimpin doa penutup pada malam hari ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, rahmatilah semua orang yang berkeringat demi Al-Qur'an ini. Wahai Allah, gantilah dengan sambutanmu di surga orang-orang yang mengurusi zakat ini, supaya ya Allah mereka ini bersemangat untuk mengurus zakat ini. Siapapun yang telah memberikan makanan untuk fakir miskin, gantilah dengan makanan surga. Terimalah ya Allah puasa kami, maafkan belum baik puasa kami. Terimalah bacaan Al-Quran kami, ya Allah, maafkan belum sempurna atau sempurna tapi belum tahu artinya. Ya Allah, jadikan seluruh orang-orang yang mengurus Al-Quran ini sudah Engkau siapkan rumah yang terindah di surga, lebih indah dari rumahnya di dunia. Dengan barokahnya Al-Quran, seluruh yang sudah punya suami, istri ini menjadi keluarga yang bahagia. Bahkan waj'alna lil muttaqina imama, bahkan menjadi contoh bagi orang-orang yang bertakwa, menjadi tauladannya orang-orang bertakwa, menjadi pemimpinnya orang bertakwa. Yang belum menikah, berikan jodoh yang baik ya Allah. Inilah doa malam-malam Ramadan. Yang sakit sembuhkanlah, yang susah hiburlah,
yang lemah semangat berikan firman-firman penyemangat kepadanya. Ya Allah, satukan hati antara kami semua pejuang-pejuang Al-Quran, pejuang-pejuang zakat ini ya Allah. Satu hati dan pertemukan kami di surga kembali dengan mereka ini semua bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih atas materinya pada malam hari ini. Semoga membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat dan teman-teman sekalian, kini kita tiba di penghujung acara, yakni penutup. Sebelumnya, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan door prize dari tim panitia acara pada malam hari ini. Nah, nanti akan kami hubungi untuk siapa saja yang akan mendapatkan door prize. Nah, silakan teman-teman untuk menunggu tim kami untuk menghubungi sahabat-sahabat sekalian. Oke, sahabat sekalian, terima kasih banyak acara malam hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dan barokah di malam Lailatul Qadar ini. Untuk itu sebelumnya ini saya sampaikan bahwa sertifikat bisa sahabat dapatkan dengan membuka link yang sudah ada di chat untuk mendapatkan sertifikat acara pada malam hari ini. Nah, nanti setelah teman-teman bisa mengisi sertifikat, akan dikirim melalui email sahabat-sahabat sekalian. Oke, demikian sebelumnya jargon dulu ya teman-teman untuk penutupan kita pada malam hari ini. Oke, Lazis Nurul Falah, sahabat pejuang Al-Quran. Oke, mungkin bisa dinyalakan dulu mikrofonnya. Nanti kita akan berfoto bersama. Dan jangan lupa untuk berzakat. Semoga kita semua bisa membersihkan hati kita dengan berzakat, dengan beramal soleh. Oke teman-teman, sahabat-sahabat sekalian bisa membuka kameranya, bisa dibuka mikrofonnya. Oke, silakan. Ini ada Mbak Hasna Cica. Nanti akan ada sesi foto di akhir acara bersama Prof Aziz. Nggih, Prof. Oke, kita jargon sekali lagi nggih sahabat-sahabat sekalian. Lazis Nurul Falah, sahabat pejuang Al-Quran. Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya kita akan mengadakan sesi foto bersama. Silakan sahabat-sahabat sekalian bisa membuka kameranya. Oke, siap Mas? Oke, sebentar ya teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Akan dihitung mulai dari 3, 2, 1. Kita unjuk gigi. Tahan. Oke, untuk slide selanjutnya. Oke. Dihitung 1, 2, 3. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara demi acara kita lalui bersama. Kini kita tiba di penghujung acara yakni penutup. Oke, sahabat sekalian, sebelum saya tutup acara pada malam hari ini, apabila terdapat kesalahan dari saya pribadi, dari saya, dari tim kami, dari semuanya, apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna. Karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti.